Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4C akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Uji Kebutuhan Oksigen Kimiawi atau Chemical Oxygen Demand atau COD dengan refleks tertutup secara spektrofotometrik. Untuk anggota kelompoknya yaitu Kania Dewi Fitriani, Ami Purwantiningsih, Nia Juliana, Hasbi Satria Pandita, Siti Zaharah, Dewi Karismawati, dan Inas Aulianisa. Kemudian untuk outline presentasi kali ini ada pendahuluan, tujuan, prinsip, metodologi, data pengamatan, analisis data dan pembahasan, kemudian terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan, air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan. Makhluk hidup di muka bumi ini tak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Namun demikian, air dapat menjadi malapetaka apabila tidak tersedia dalam kondisi yang benar, baik kualitas maupun kuantitasnya. Air telah menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius karena air sudah banyak tercemar oleh berbagai macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Salah satu parameter kualitas air adalah Chemical Oxygen Demand atau COD. Kemudian Chemical Oxygen Demand atau COD itu adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar limbah organik yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Nilai COD merupakan ukuran bagi tingkat pencemaran oleh bahan organik. Nilai COD pada air perlu diketahui karena air yang mengandung COD bila dikonsumsi manusia akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Untuk penentuan COD dilakukan berdasarkan cara uji kebutuhan oksigen kimiawi atau Chemical Oxygen Demand dengan refleks tertutup secara spektrofotometri yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 69892 tahun 2009. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yang pertama, mahasiswa dapat menentukan chemical oxygen demand dalam air limbah. Dengan refleks tertutup secara spektrofotometrik. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan nilai koefisien korelasi regresi linear, batas deteksi, relative percent difference, dan persen temu balik. Untuk prinsipnya yaitu oksidasi senyawa organik dan anorganik, terutama organik dalam contoh uji dioksidasi oleh Cr2O7 dalam refleks tertutup, menghasilkan Cr3+. Jumlah oksidan yang dibutuhkan dinyatakan dalam ekuivalen oksigen, diukur secara spektrofotometri sinar tampak. Ion Cr2O7 kuat mengabsorpsi pada panjang gelombang 420 nanometer dan Cr3+ kuat mengabsorpsi pada panjang gelombang 600 nanometer. Untuk alat dan bahannya, yang pertama menggunakan spektrofotometer sinar tampak dari 400 sampai 700 nanometer. Yang kedua kuvet, digestion vessel, pemanas dengan lubang penyangga tabung, berat 25 mili, labu ukur 50 dan 100 mili, pipet ukur 25 mili, pipet volumetrik 2, 5, 10, 20 dan 25 mili, gas beaker 100 dan 200 mili, pipet tetes, magnetic stirrer, dan timah analitik. Untuk bahannya, yang pertama kalium bikromat, perak sulfat, merkuri sulfat, potasium sulfat, asam sulfamat, dan kalium hidrogen pitalat. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu ada persiapan dan pengawetan contoh uji. Contoh uji dihomogenkan, lalu dicuci dengan digesting vessel dan tutupnya dengan H2SO4. Ditambahkan H2SO4 pekat dalam contoh uji sampai pH 2. Disimpan dalam pendingin dengan suhu 4 derajat Celcius sampai dengan kurang lebih 2 derajat Celcius selama maksimum 7 hari. Ditambahkan 10 mg asam sulfamat jika ada gangguan nitrit. Sampel siap uji. Yang kedua yaitu ada proses digestion, contoh uji dan larutan kerja. Ditambahkan digesting solution dan asam sulfat sesuai komposisi pada tabel titik 1 di samping. Lalu dihomogenkan, lalu direfleks selama 2 jam, sampel siap uji.
Yang ketiga ada pembuatan kurva kalibrasi, yaitu larutan induk dibuat larutan standar dengan konsentrasi 5, 10, 15, 20, dan 25 mg per liter. Diuji dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 420 nanometer kurva kalibrasi standar. Yang keempat yaitu ada pengukuran contoh uji. Contoh uji didinginkan sampai suhu ruang dan dibiarkan suspensinya mengendap. Digunakan pada reaksi air sebagai larutan referensi, diukur serapan pada panjang gelombang 420 nanometer kadar COD. Yang kelima ada penentuan akurasi, yaitu contoh spike didinginkan sampai suhu ruang dan dibiarkan suspensinya mengendap. Diukur serapannya pada panjang gelombang 420 nanometer, persen recovery. Lalu didapatkan data pengamatan pada tabel 1, yaitu data kurva kalibrasi standar, yaitu ada konsentrasi standar miligram per liter, absorbansi, dan rata-rata. Untuk konsentrasinya 5 mg per liter, yaitu rata-rata 0,03. Untuk konsentrasi standar 10 mg per liter, rata-ratanya yaitu 0,022. Untuk konsentrasi 15 mg per liter, rata-rata 0,016. Untuk konsentrasi 20 mg per liter, 0,01. Dan konsentrasi 25 mg per liter, yaitu 0,008. Untuk tabel titik 2, data pengamatan itu sampel 1, sampel 2, dan spike. Sampel 1 rata-rata 0,013, sampel 2 0,005, dan spike 0,061. Analisis data dan penjelasan itu dilihat dari beberapa parameter. Untuk parameter yang pertama ada linearitas. Linearitas itu didapatkan dari pembuatan kurva kalibrasi standar dengan antara konsentrasi standar dan absorbansi. Pada percobaan kali ini koefisien determinasi yang didapat sebesar 0,9655, di mana hasil tersebut dapat dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi syarat keberterimaannya yang seharusnya melebihi 0,995. Nilai koefisien korelasi jadi tidak diterima. Linearitas sendiri menunjukkan kemampuan prosedur analisis untuk memperoleh hasil uji yang berbanding lurus dengan konsentrasi analit di dalam sampel. Untuk penentuan LOD dan LOD itu langkah pertama itu dicari standar deviasi residual. Selanjutnya untuk LOD dapat dicari dengan rumus 3 kali SCPX plus log dan didapatkan hasil 5,3974. Dan untuk LOP didapat dengan rumus 10 kali SCPX per slope dan didapat hasil 17,9914 mg per liter. Nilai LOD dan LOP pada percobaan ini dapat diterima karena kadarnya kurang dari sampel. Dan LOD sendiri merupakan parameter uji batas terkecil yang dimiliki oleh suatu alat atau instrumen. Sedangkan untuk LOP merupakan jumlah terkecil analit dalam contoh yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Bahasan selanjutnya yaitu penentuan konsentrasi, akurasi, dan presisi. Di dalam tabel bisa dilihat ada sampel 1, sampel 2, dan spike. Untuk rata-rata absorbansi sampel 1 yaitu 0,013, sampel 2 0,005, dan spike 0,061. Dengan konsentrasinya yaitu untuk sampel 1 13,09, sampel 2 26,36, dan spike minus 24,54. Dengan konsentrasi rata-rata sampel yaitu 22,72. Berikut cara menentukan konsentrasi sampel dan spike. Satuannya dalam miligram per liter.
Kemudian untuk presisi diperoleh dengan menghitung persen FID, yaitu hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi rata-rata pengukuran dikali 100%, diperoleh nilai 32%. Nah, nilai ini itu tidak diterima karena nilainya itu lebih dari 10%, sedangkan presisi yang baik itu kurang dari 10%. Nah, presisi sendiri itu dapat diukur sebagai simpangan baku atau simpangan baku relatif atau koefisien variasi. Presisi juga itu menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji individual, nilai diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata jika prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari campuran yang homogen. Kemudian selanjutnya menentukan persen recovery. Persen recovery rumusnya yaitu C5 dikurangi C sampel dibagi C target. Nah, C target ini diperoleh dari volume standar dikali konsentrasi standar dibagi volume akhir. Kemudian diperoleh persen recovery sebesar 60%. Kemudian nilai akurasi ini itu juga sama, tidak diterima karena tidak masuk ke dalam rentang nilai akurasi yang baik, yaitu 85 sampai 115%. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari percobaan yang telah dilakukan, yang pertama, penentuan kebutuhan oksigen kimiawi atau COD di dalam air limbah dilakukan dengan metode reflux tertutup secara spektrofotometri sesuai dengan SNI 69892 tahun 2019, yang mana prinsipnya didasarkan pada oksidasi senyawa organik dan anorganik. Terutama senyawa organik di dalam contoh uji dioksidasi oleh Cr207-2. Di dalam reflux tertutup menghasilkan Cr3+. Jumlah oksidan yang dibutuhkan dinyatakan dalam ekuivalen oksigen 0,2 mg per liter, diukur secara spektrofotometri sinar tampak. Ion Cr207 2- kuat mengabsorpsi pada panjang gelombang 420 nanometer dan Cr3+ mengabsorpsi pada panjang gelombang 600 nanometer. Selanjutnya, nilai persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi standar adalah Y sama dengan min 0,0011x ditambah 0,034 dengan koefisien korelasi sebesar 0,9826. Adapun nilai LOD dan LOQ pengujian secara berturut-turut adalah 5,3974 mg per liter dan 17,9914 mg per liter. Presisi pengujian dinyatakan dalam persen RSD sebesar 32% dan akurasi pengujian sebesar 60,61%. Nilai COD dalam sampel air limbah terukur secara duplo sebesar 19,0909 O2 mg per liter dan 26,363602 mg per liter dengan rata-rata sebesar 22,7273 O2 mg per liter. Selanjutnya, pengujian ini perlu pengkajian ulang dengan tingkat ketelitian dan keakuratan yang lebih tinggi karena sebagian parameter pengujian tidak memenuhi syarat. Di antaranya, nilai koefisien korelasi regresi linear kurang dari 0,995% RSD, lebih dari 10%, dan persen recovery tidak masuk ke dalam rentang standar, yang mana rentang standarnya adalah 85% sampai 115%. Sedangkan parameter LOD dan LOQ memiliki nilai yang baik karena kurang dari kadar sampel yang terukur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.